Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah tentang Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan surga kepada para sahabat Nabi karena dedikasinya mereka untuk Islam yang besarnya melebihi gunung menjulang. Berikut para sahabat Nabi yang dijamin Allah taala masuk surga beserta kisah singkatnya. Yang pertama adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau merupakan bagian dari as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah berdakwah menyiarkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal sebagai pribadi yang lembut dan bertutur kata, penyabar juga dermawan, yang membebaskan 70 budak. Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar yang memiliki arti berkata benar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat pertama yang menemani perjalanan hijrah pertama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Walaupun mengalami ancaman bahaya pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sakit, Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikannya sebagai imam solat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat yang tidak percaya kematian Rasulullah, namun hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah juga seorang manusia, sama halnya seperti mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai khalifah umat Islam setelah Rasulullah wafat. Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga. Dedikasi Umar untuk Islam sangat besar dalam hidupnya. Pada awal Islam hadir di Mekah, Umar sempat berniat untuk membunuh Rasulullah. Namun setelah mendengar saudarinya membacakan ayat Allah, Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa kalimat yang dibacakan oleh saudarinya bukan ciptaan manusia. Alih-alih membunuh Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghampirinya untuk memeluk agama Islam secara sadar. Setelah memeluk agama Islam, Umar menjadi yang paling berani dan tidak segan mengangkat pedang untuk membela kebenaran ajaran Islam. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke dalam kategori para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Utsman terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya di Mekah. Walaupun kaya, Utsman sangat dermawan, memiliki tutur kata yang baik, serta banyak membelanjakan hartanya untuk zakat, sedekah dan infak. Di masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam semakin mengalami kemajuan. Di antaranya, Utsman membangun angkatan laut Islam pertama dan memperluas daerah syiar Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran yang berbeda, kemudian menyusun satu mushaf yang disepakati digunakan bersama hingga saat ini. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satunya, ia wakafkan sumur agar masyarakat bisa minum dan menggunakan air saat kekeringan. Sumurnya bahkan masih ada sampai sekarang dan berfungsi. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Orang kedua yang memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah merupakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Allah Ta'ala menjadikan Sayyidina Ali masuk ke dalam golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sebab Sayyidina Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang anak-anak. Beliau langsung belajar kepada Rasulullah. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi. Sayyidina Ali tidak pernah sekalipun absen dari peperangan yang berlangsung untuk membela Islam ketika Rasulullah. Sayyidina Ali tidak pernah sekalipun absen dari perang-perang yang berlangsung untuk membela Islam. Kisah paling bersejarah dari khalifah terakhir ini ialah ketika Sayyidina Ali menyamar menjadi Rasulullah dengan tidur di atas tempat tidurnya Rasulullah, sehingga kaum kafir Quraisy menyangka bahwa Rasulullah masih berada di dalam rumahnya. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka menemukan Sayyidina Ali yang berada di tempat tidur. Selanjutnya, semasa kepemimpinannya mengalami banyak tantangan sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan orang terakhir dalam Khulafaur Rasyidin. Sekianlah kisah untuk kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.